Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ayudia Putri dengan NIM B100220452. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang saya buat, yaitu dengan judul Pengaruh Lingkungan Sosial, Reputasi Perusahaan, dan Website Rekrutmen terhadap minat mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk melamar pekerjaan di perusahaan startup. Selanjutnya yaitu latar belakang. Di tengah persaingan yang semakin ketat, keputusan mahasiswa untuk melamar pekerjaan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Bukan hanya pendidikan, lingkungan sosial termasuk pengaruh keluarga dan teman dapat mendorong atau membimbing mereka dalam memilih pekerjaan yang tepat. Reputasi perusahaan juga sangat berperan dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap peluang karir yang ada. Selain itu, website rekrutmen memudahkan mahasiswa dalam mencari informasi lowongan pekerjaan. Fokus pada perusahaan startup muncul karena banyak mahasiswa yang tertarik dengan budaya kerja yang dinamis, inovatif, dan menantang yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk melamar pekerjaan di perusahaan startup. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah lingkungan sosial berpengaruh terhadap minat mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk melamar pekerjaan di perusahaan startup? Yang kedua, apakah reputasi perusahaan berpengaruh terhadap minat mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk melamar pekerjaan di perusahaan startup? Yang ketiga, apakah website rekrutmen perusahaan berpengaruh terhadap minat mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk melamar pekerjaan di perusahaan startup? Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh lingkungan sosial terhadap minat mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk melamar pekerjaan di perusahaan startup. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh reputasi perusahaan terhadap minat mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk melamar pekerjaan di perusahaan startup. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh website rekrutmen terhadap minat mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk melamar pekerjaan di perusahaan startup. Yang selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama yaitu Grand Theory. Teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Eisen. Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ini relevan dengan minat mahasiswa untuk melamar pekerjaan di perusahaan startup karena melibatkan faktor sosial atau lingkungan sosial, reputasi perusahaan, dan akses terhadap informasi atau website rekrutmen. Yang kedua yaitu ada Mendelrange Theory, yaitu teori citra dan reputasi perusahaan. Teori ini mayoritas bahwa reputasi perusahaan memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan individu, khususnya calon pelamar pekerjaan. Menurut Von Braun dan Van Riel, reputasi perusahaan dapat menarik bakat dan mempengaruhi persepsi calon karyawan terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu ada Applied Theory atau Mikroteori. Teori teknologi informasi dalam rekrutmen atau e-rekrutmen. Teori ini menjelaskan bagaimana penggunaan website dan platform digital dalam proses rekrutmen dapat mempengaruhi niat dan keputusan pelamar kerja. Dengan berkembangnya teknologi, website rekrutmen sering menjadi sumber informasi utama bagi calon pelamar dalam mempertimbangkan apakah mereka tertarik untuk melamar ke sebuah perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada hipotesis. Hipotesis 1, lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk melamar pekerjaan di perusahaan startup. Hipotesis 2,
Reputasi perusahaan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk melamar pekerjaan di perusahaan startup. Hipotesis ketiga, website rekrutmen berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk melamar pekerjaan di perusahaan startup. Yang selanjutnya yaitu ada model penelitian. Yang pertama yaitu ada variabel bebas atau independent variable. Yang pertama yaitu ada lingkungan sosial, yang kedua reputasi perusahaan, dan yang ketiga ada website rekrutmen. Selanjutnya yaitu ada variabel terkait atau dependent variable, yaitu minat melamar pekerjaan. Berikut yaitu ada model penelitian, lingkungan sosial, reputasi perusahaan, dan website rekrutmen memengaruhi minat melamar pekerjaan. Minat melamar pekerjaan dipengaruhi lingkungan sosial, reputasi perusahaan, dan website rekrutmen. Selanjutnya yaitu ada metode riset. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu kuantitatif, yang mana populasi mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berpotensi melamar pekerjaan di perusahaan startup. Yang selanjutnya yaitu ada sampel menggunakan teknik purposive sampling, di mana sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi atau semester akhir dan berpotensi melamar pekerjaan setelah lulus. Yang selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap berbagai pernyataan yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner tersebut memang valid. Dan yang kedua yaitu ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat alat pengukur dapat diandalkan. Dan selanjutnya ada analisis regresi linier berganda. Data hasil penyebaran kuesioner akan dianalisis menggunakan teknik analisis statistik menggunakan SPSS, di mana rumus statistik yang digunakan adalah linear multiple regression atau regresi linier berganda. Sebagai berikut, Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah E. Selanjutnya yaitu ada uji hipotesis. Yang pertama, uji signifikansi parameter individu atau uji T. Uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dan yang kedua yaitu ada uji signifikasi simultan atau uji F, yang mana uji yang menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.